Apakah kalian adalah salah satu orang yang mengira bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah satu negara yang sama pada kenyataannya, meskipun sama-sama dihuni oleh bangsa Arab dan berbicara dengan bahasa Arab, namun keduanya merupakan dua negara yang berbeda. Uni Emirat Arab adalah negara federasi dengan 7 wilayah federasi yang juga disebut wilayah keamiran atau emirat, dengan setiap wilayah mempunyai raja. Mereka masing-masing negara ini juga dikenal sebagai negerinya para sultan dengan segala fasilitas istimewa yang mungkin hanya bisa ditemui di negara. Ini negara penghasil minyak dan juga negara yang mempunyai banyak rekor dunia. Yang telah dipecahkan lebih lengkap tentang Uni Emirat Arab, inilah videonya. Kembali lagi di channel Rocket TV, Indonesia channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Uni Emirat Arab atau hanya disebut Emirat adalah sebuah negara federasi yang terletak di bagian timur dari Semenanjung Arab yang berada di pantai tenggara Teluk Persia dan pesisir barat laut dari Teluk Oman. Negara ini merupakan salah satu negara di Asia Barat. Uni Emirat Arab berbatasan dengan negara Oman di timur, negara Arab Saudi di bagian selatan dan barat, dan berbagi perbatasan wilayah perairan dengan negara Iran dan Qatar di bagian barat dan utara. Uni Emirat Arab merupakan negara federasi dari 7 emirat atau wilayah yang dipimpin oleh seorang amir atau amir-amir atau emir. Dalam budaya bangsa Arab merupakan sebuah gelar bangsawan yang merujuk pada raja atau bangsawan tinggi, atau bisa juga diartikan sebagai pemimpin 7 dari wilayah federasi ini, antara lain adalah Dubai, Fujairah, Ajman, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Quain, dan Abu Dhabi yang juga berfungsi sebagai ibu kota negara tersebut. Sistem pemerintahan di negara ini adalah federal monarki konstitusional, di mana setiap emirat dipimpin oleh penguasa dan bersama-sama mereka membentuk Dewan Tertinggi Federal atau Majelis Tertinggi. Majelis tertinggi di negara ini juga bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden di Uni Emirat Arab. Setiap 5 tahun sekali, Uni Emirat Arab mempunyai luas wilayah sekitar 83.400 km wadal dengan jumlah penduduk sebanyak 9.353 jiwa, di mana sekitar 7,8 juta jiwa diantaranya adalah para pendatang atau orang asing agama. Islam merupakan agama terbesar di Uni Emirat Arab dengan sekitar 70% dari penduduknya memeluk agama Islam, dan agama Islam adalah agama resmi di Uni Emirat Arab. Pemerintah Uni Emirat Arab juga mengikuti kebijakan toleransi terhadap agama lain dan jarang ikut campur dalam kegiatan non-Muslim. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini dan mata uang resminya adalah dirham. Uni Emirat Arab adalah negara penghasil minyak terbesar ketiga di kawasan Teluk setelah Arab Saudi dan negara Iran. Cadangan minyak di negara ini adalah yang terbesar ke-6 di dunia dan juga mempunyai cadangan gas alam terbesar ke-7 dunia. Tidak hanya dari minyak dan gas, ekonomi dari negara ini juga dibantu dari sektor pariwisata dan juga bisnis seperti perdagangan. Karena wilayahnya berada di pusat perdagangan global, sejarah Uni Emirat Arab. Wilayah Uni Emirat sudah dihuni oleh manusia sejak sekitar 125.000 tahun yang lalu. Hal tersebut berdasarkan dari sisa-sisa artefak yang ditemukan di wilayah ini. Orang-orang Magan atau Makan atau juga dikenal sebagai bangsa Sumeria adalah orang-orang yang mendiami wilayah tersebut. Bangsa Sumeria dikenal sebagai salah satu peradaban pertama di dunia bersama dengan Mesir kuno, Norte Chico, peradaban Minoa, Cina kuno, dan peradaban lembah Indus. Bangsa Sumeria diketahui hidup di sepanjang lembah Tigris dan Efrat. Mereka dikenal hidup dengan bertani dan bercocok tanam. Penyebaran Islam ke wilayah ini dimulai sekitar abad ke-7, yaitu melalui kedatangan utusan dari Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi atau 9 tahun setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kedatangan utusan dan surat yang dibawa ini kemudian menarik minat sekelompok penguasa wilayah tersebut untuk melakukan perjalanan ke Madinah, dan kemudian mereka masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah. Komunitas Islam baru di selatan Teluk Persia melakukan pemberontakan terhadap para pemimpin Muslim. Mereka menyatakan hanya tunduk kepada Rasulullah tetapi enggan untuk patuh kepada pemimpin lain. Hal ini kemudian menyebabkan Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukannya dari Madinah untuk menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya perang Riddah di kota di bawah pada tahun 632 dan tahun 633. Portugis melakukan upaya penaklukan atas wilayah pesisir di negara tersebut sejak awal.
abad ke-16 dan kemudian mempertahankan pengaruh atas pemukiman pesisir dengan membangun benteng di wilayah tersebut. Ekspansi Portugis ke Samudera Hindia pada abad ke-16 mengikuti rute eksplorasi dari Vasco da Gama yang mengakibatkan banyak dari wilayah pesisir ditinggalkan oleh Portugis. Al-Qasimi adalah sebuah dinasti yang ada di Teluk Persia yang kemudian mendominasi jalur perdagangan utama wilayah maritim negara tersebut. Kontrol perdagangan Al-Qasimi di wilayah Teluk Persia menyebabkan terjadinya konflik dengan Oman dan akhirnya dengan sekutu Oman yaitu Inggris dan Al-Qasimi diberi label oleh Inggris sebagai bajak laut. Hal ini yang menyebabkan pantai selatan Teluk Persia sebagai pantai bajak laut pada awal abad ke-19. Inggris dan sejumlah penguasa lokal menandatangani perjanjian genjatan senjata maritim. Perjanjian tersebut melarang pembajakan di Teluk Persia, melarang perbudakan dan mengharuskan semua kapal untuk didaftarkan pada pasukan Inggris. Hasil dari perjanjian tersebut juga menimbulkan sebuah istilah negara trusial selama abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Industri mutiara berkembang pesat di wilayah Teluk Persia. Hal ini memberikan pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Namun dampak dari Perang Dunia dan ditemukannya cara budidaya kerang mutiara, sotiatep panggalaskan mutiara dengan kualitas baik dan dengan harga yang jauh lebih murah mengakibatkan penurunan yang sangat signifikan. Bagi industri mutiara tradisional, minyak ditemukan di bawah lapisan mutiara tua di Teluk Persia pada tahun 1958. Yang sekarang kita kenal dengan ladang minyak Shaif. Selain itu, minyak juga ditemukan di padang pasir di Murban pada tahun 1960. Kargo minyak mentah pertama diekspor dari Jabal Dana di Emirates Abu Dhabi pada tahun 1962 dengan ditemukannya ladang minyak pada waktu itu kemudian meningkatkan kembali ekonomi yang sempat terpuruk. Hal tersebut membuat penguasa Abu Dhabi Sawu, yaitu bin Sultan Al Nahyan, melakukan program pembangunan besar-besaran, membangun perumahan, sekolah, rumah sakit, dan jalan. Hal yang sama juga terjadi di Dubai ketika ekspor minyak dari negara itu dimulai pada tahun 1909. Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, penguasa Dubai, saat itu juga menggunakan pendapatan dari minyak buminya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Wilayah ini menghadapi sejumlah masalah lokal dan regional yang cukup serius. Antara lain ada klaim Iran atas Bahrain dan pulau-pulau lain di teluk sengketa wilayah antara Qatar dan Bahrain, atas Zubara dan Kepulauan Hawar, dan sengketa wilayah sekitar Oasis Buraimi yang belum terselesaikan antara Arab Saudi, Abu Dhabi, dan Oman. Sementara itu pada tahun 1966, pemerintah Inggris tidak lagi mampu untuk mengelola dan melindungi wilayah yang sekarang menjadi Uni Emirat Arab. Pada bulan Januari tahun 1968, Inggris mengakhiri hubungan perjanjian dengan 7 Sheikhdom trusial bersama dengan Qatar dan Bahrain di bawah perlindungan Inggris. Keputusan Inggris untuk mundur ditegaskan kembali pada bulan Maret tahun 1971 oleh Perdana Menteri Inggris Edward Heath. Para penguasa Emirat percaya bahwa kehadiran Inggris di wilayah mereka masih sangat diperlukan sebagai jaminan keamanan kawasan mereka. Pada tanggal 2 Desember tahun 1971, di Dubai Guest House yang sekarang lebih dikenal dengan Union House 6, Emirat setuju untuk masuk ke dalam persatuan yang disebut sebagai Uni Emirat Arab dan wilayah Ras Al Khaimah bergabung. Kemudian pada tanggal 10 Januari tahun 1972, pada bulan Februari tahun 1972, Badan Konsultatif yang beranggotakan 40 orang yang ditunjuk oleh penguasa dibentuk dengan nama Dewan Nasional Federal. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah tentang berdirinya negara Uni Emirat Arab. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara. Uni Emirat Arab Trucial States atau Trucial Sheikhdom adalah nama dari negara Uni Emirat Arab setidaknya hingga tahun 1971. Nama ini adalah nama yang diberikan oleh Inggris untuk wilayah Uni Emirat Arab setelah mereka menandatangani perjanjian perlindungan atau dikenal sebagai gencatan senjata dengan pihak Inggris pada tahun 1820. Bendera dari negara Uni Emirat Arab dirancang oleh Abdullah Muhammad Al-Ma'inah dari Abu Dhabi dan dirancang pada tahun 1991 saat dia baru berusia 19 tahun. Tema utama dari 4 warna bendera adalah persatuan dari negara-negara Arab. Burung falcon atau elang adalah lambang bagi negara Uni Emirat Arab. Hal ini berkaitan dengan budaya dan tradisi dari orang-orang Arab, khususnya Arab Badui yang sudah berlangsung sejak dahulu. Bahkan di negara ini ada paspor khusus untuk burung falcon. Oryx adalah hewan nasional di negara
Uni Emirat Arab Oryx adalah hewan sejenis antelop berukuran sedang dengan benjolan. Di bahu mempunyai tanduk yang panjang dan lurus, serta ekor yang berumbai. Oryx merupakan hewan endemik gurun dan padang rumput di Jazirah Arab dirham dalam mata uang resmi dari negara Uni Emirat Arab. Namun sebelum tahun 1973 ketika masih dikenal dengan Trucial State, negara ini menggunakan Gulf Rupee mata uang mereka. Gulf Rupee merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah India dan digunakan untuk beredar di luar negara India. Penemuan minyak di Uni Emirat Arab pada tahun 1960-an adalah salah satu faktor yang mendorong negara tersebut ke dalam modernisasi dan kerjasama internasional. Namun tidak seperti kebanyakan negara lain, Uni Emirat Arab tetap mengendalikan minyaknya dan memegang monopoli kekuasaan. Uni Emirat Arab memerdekakan diri dari Inggris tanpa melalui jalur kekerasan, berbeda dengan negara lain yang memperoleh kemerdekaan dari kolonialisasi Inggris melalui perlawanan dan peperangan. Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris yang sudah memerintah sejak awal tahun 1900-an melalui perjanjian damai. Hal ini juga dikarenakan karena pengaruh negara ini atas penemuan minyak mereka. Ajman adalah emirat dengan luas wilayah terkecil di Uni Emirat Arab. Wilayah Ajman mencakup area dengan luas sekitar 260 km2 dan merupakan tempat bagi wilayah pantai-pantai yang indah di sini. Juga terdapat Museum Ajman yang didirikan di Benteng pada abad ke-18. Abu Dhabi yang juga merupakan ibu kota bagi Uni Emirat Arab adalah emirat yang paling luas wilayahnya, menyumbang sekitar 85% dari luas Uni Emirat Arab. Abu Dhabi juga merupakan wilayah dengan cadangan minyak dan gas terbesar. Di Uni Emirat Arab, Al-Quwain adalah wilayah emirat dengan penduduk paling sedikit di negara ini, yaitu hanya sekitar 70,000. Penduduk di wilayah ini terdapat water park terbesar dengan nama Dreamland Aqua Park. Fujairah adalah satu-satunya wilayah emirat yang sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan atau dataran. Dan di wilayah ini terdapat banyak benteng. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat masjid tertua di Uni Emirat Arab yang dibangun pada tahun 1446. Ras Al Khaimah adalah emirat yang terletak paling utara dari Uni Emirat Arab dan merupakan emirat yang paling subur dengan curah hujan relatif lebih tinggi dibanding dengan emirat lain. Sharjah adalah emirat terbesar ketiga di Uni Emirat Arab. Wilayah saja adalah satu-satunya yang mempunyai tanah di Teluk Persia dan Teluk Oman. Dubai merupakan emirat terpadat di negara Uni Emirat Arab. Dubai juga mempunyai pulau buatan manusia terbesar di dunia. Keberadaan Palm Island akan menambah pesisir pantai Dubai hingga 520 km. Pulau Palm Jumeirah adalah yang terkecil dan salah satu yang sudah selesai pembangunannya. Uni Emirat Arab dikenal sebagai negara yang gemar mencatatkan rekor dunia baru. Dan rekor dunia yang sudah dipecahkan oleh negara ini hingga saat ini sudah mencapai 190 rekor dunia. Hal tersebut juga yang membuat negara ini mempunyai kantor jenis World of Record sendiri. Di Dubai, negara ini mempunyai gedung pencakar langit tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa, atau dikenal juga dengan nama Burj. Bangunan yang diresmikan pada tahun 2010 ini mempunyai tinggi mencapai 83 setidaknya butuh sekitar 6 Monas yang ditumpuk atas dan masih belum bisa menyamai ketinggian dari bangunan ini. Uni Emirat Arab juga mempunyai hotel bintang 7 pertama di dunia. Adalah Burj Al Arab yang merupakan hotel bintang 7 pertama dan dianggap sebagai salah satu hotel paling mewah di dunia interior. Hotel dihiasi dengan daun yang terbuat dari emas 24 karat. Kamar termurah dari hotel ini dibanderol dengan harga 7.000 dirham atau setara 28 juta rupiah per malamnya. Bandara Internasional Dubai adalah salah satu bandara tersibuk di dunia bandara. Ini juga mempunyai terminal bandara terbesar di dunia dengan fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari pusat perbelanjaan hingga hotel bintang 5 terdapat di terminal. Bandara ini sudah bukan rahasia lagi jika polisi di Dubai adalah polisi termewah di dunia. Polisi di wilayah tersebut dibekali dengan kendaraan-kendaraan mewah dan mahal. Mereka diberikan mobil-mobil kencang seperti Bugatti, Ferrari, Lamborghini, dan masih banyak lagi untuk mereka gunakan untuk berpatroli. Meskipun Uni Emirat Arab adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, di mana harga minyak di tersebut relatif lebih murah dibanding dengan negara lain. Namun kenyataannya negara ini tetap memikirkan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya proyek Masdar City, sebuah proyek kota bebas karbon dan limbah di Abu Dhabi. Di wilayah tersebut 100% memanfaatkan sumber daya energi terbarukan yang tidak mencemari lingkungan. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang
Negara Uni Emirat Arab sebuah negara yang kaya akan sumber daya minyak dan gas yang mampu memanfaatkan kedaulatan dan kekayaan alamnya untuk kemakmuran seluruh negerinya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.